Stop right there! Drop the Where are your manners, ma'am? Offer your seat to her. She's older than you. His knife here. He dug a tunnel. Then he killed his. He tore off all their skin and made a lot of money for himself. Halo guys yang budiman, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel PW Studio. Pada konten kali ini yang akan aku bahas masih seputar kambing nih guys. Jika di konten sebelumnya, bulu kudukmu dibuat merinding karena kutukan roh kambing hitam, namun pada konten ini kita akan dibuat terbahak-bahak karena ulah seekor kambing. Film ini berjudul Cabras da Peste. Film ini dirilis pada tahun 2021. Ya, ini masih tergolong film yang baru. Film yang ditulis dan disutradari oleh Victor Brandt ini menceritakan tentang dua orang polisi bernama Bruce dan Trindade yang sedang dalam misi untuk menemukan kambing yang telah diculik oleh seseorang. Kambing itu bukanlah kambing biasa. Kambing itu dipuja dan dicintai masyarakat di kota tempat Bruce bertugas. Ya, kambing itu adalah maskot di kota itu. Pencarian kambing itu membawa mereka berdua ke kasus peredaran narkoba terbesar di Brazil. Ternyata penculik kambing yang bernama Celestina itu adalah anak buah dari pimpinan kriminal narkoba itu. Banyak kekonyolan-kekonyolan yang akan membuat kita sakit perut di film ini. Apalagi tingkah Bruce yang sangat sembrono. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik di channel ini. Dan jika video yang kalian tonton ini menarik, beri jempol ya guys. Baiklah, tanpa banyak mengulas lagi, duduk yang manis, pasang headsetmu, posisikan cemilanmu, dan kita gaskan ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan Bruce yang mengejar seseorang yang membawa lari sebuah kipas angin. Dia mengejarnya mengelilingi kota, menyelinap masuk ke rumah orang, hingga mengambil makanan orang yang sedang makan siang. Namun pada akhirnya, dia bisa menghentikan orang itu. Tapi sayangnya, dia bukan maling. Dia mengambil kipasnya sendiri yang ada di rumah pamannya. Dan dimulailah film Cabras da Peste. Scene berlanjut di kantor polisi. Karena kekacauan yang dia buat, membuat kepala polisinya marah ke Bruce. Dia menghentikan semua tugas Bruce dan menggantinya dengan satu tugas yang amat penting. Dia diberi tugas untuk menjaga kambing. Kambing itu bernama Celestina. Dia adalah maskot di kota itu. Bruce harus menjaga kambing itu hingga festival Rapadura Guaramobim digelar. Scene berikutnya berlanjut di kantor polisi Sao Paulo. Di sana tempat Trindade bekerja. Dia yang biasanya hanya bekerja untuk bersih-bersih di kantor polisi mendapat misi untuk menyamar sebagai pengedar narkoba. Trindade nampak tak suka dengan misi itu dan mencoba mencari alasan untuk menghindar dari misi itu. Berbeda jauh dengan Bruce, anak yang selalu aktif ya bunda. Akhirnya Trindade terjun ke lapangan. Dia mengambil misi itu. Dia melakukan transaksi dengan para penjahat itu, tapi penyamaran mereka ketahuan. Dan yang terjadi, Whoa, that was a close one. It's okay, I'm alive. I think he'll be fine. Priscilia yang merupakan ketua satuan tugas polisi itu sangat marah kepada Trindade. Dia marah karena tak satu pun peluru mengenainya. Padahal dalam kode etik polisi, mereka harus saling melindungi rekan yang bertugas. Akhirnya, dia diminta berkemas dan dipindahkan ke bagian lain. Thank you, Father. Di sisi lain, Bruce sedang mengobrol asik dengan Celestina. Dia tiba-tiba ingin pup dan meminta Celestina menjaga rumahnya tanpa diikat. Dan namanya kambing, ya mana paham disuruh gituan Pak Polisi, Pak Polisi. Dan akhirnya Celestina hilang. Ketika mencari, Bruce menemukan seseorang yang sedang mengganti ban mobilnya. Panggil saja orang itu John. Ternyata Celestina masuk ke dalam mobil box John. Dan di sana dia memakan Rapadura yang ada. Bruce memaksa mengganti Rapadura yang dimakan Celestina, tapi John gak mau.
Dan Bruce sok-sokan meminta surat kepemilikan Rapadura itu dengan mengatasnamakan kepolisian. Dan si John malah menodongkan pistol ke arahnya. John pun membawa pergi Celestina bersama Rapadura itu yang tanpa Bruce tahu bahwa Rapadura itu ternyata mengandung narkoba. Bruce mengejar mobil itu ke Sao Paulo. Dan di sanalah akhirnya Bruce dan Trindade dipertemukan secara tidak sengaja. Bruce menceritakan tujuannya ke Sao Paulo untuk menemukan Celestina. Dia mengatakan Celestina yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dan Trindade nampak sangat kasihan dengan Bruce. Kemudian dia membantunya melacak dan menemaninya untuk menemukan mobil itu. Awalnya, Trindade agak ragu ketika Bruce meminta dia untuk menemaninya. Karena teringat betapa malang Celestina, dia akhirnya pergi. Singkat cerita, Trindade berhasil melacak mobil itu dan membawa mereka ke suatu tempat. Bruce juga sudah menggambar sketsa si John, dan seperti ini wujudnya. Dia mengingat sebuah nama tempat yang diucapkan oleh si John ketika dia telepon di pinggir jalan sebelumnya. Dan ternyata itu adalah nama sebuah tempat karaoke. Dan beruntungnya, tempat itu ada di depan mereka. Berbekal sketsa yang luar biasa jelas tadi, mereka berdua masuk ke tempat itu dan menanyakan tentang penjahatnya. Tapi tak seorang pun tahu. Sesaat setelahnya, Trindade pergi ke kamar mandi. Tapi secara tidak sengaja dia mendengar percakapan seseorang mengenai Rapadura yang mengandung narkotika. Seketika itu juga dia mengintip. Ternyata orang itu adalah si John. Dia bergegas kembali ke Bruce, namun ternyata di sana sudah ada para gembong narkoba yang telah dia temui pada kasusnya sebelumnya. Sialnya, para gembong narkoba itu juga mengenali Trindade. Tiba-tiba muncul si John membawa Celestina. Trindade merasa terkejut dan terpukul ketika akhirnya dia mengetahui bahwa Celestina adalah seekor kambing. Bruce tidak pernah mengatakan kepada Trindade jika ternyata Celestina adalah seekor kambing. Si John menganggap Bruce sedang menyelidiki kasus narkoba yang dia jalankan. Namun sebenarnya dia mengikuti John hanya untuk Celestina. Bruce terlanjur tahu tentang kasus itu dan membuat jiwa kepolisiannya bergetar. Dan akhirnya Care for a towel fight? I'm very good with chopsticks. There you go. Kukira Bruce itu nggak bisa berantem loh guys, tapi ternyata dia jago loh. Singkat cerita, para penjahat itu kabur dan mereka terlibat pengejaran. Namun akhirnya Bruce bisa menangkap si John. Sebelum menginterogasi si John, Bruce dan Trindade sedikit berargumen karena Trindade nggak mau ikut campur dalam urusan narkoba ini. For your information nih guys, si John adalah anak buah dari White Gloves, penjahat paling berbahaya di Brasil yang identitasnya masih belum diketahui. Karena kasus penyergapan yang membuat kawan Trindade mati tertembak, dia jadi nggak punya wibawa di kantornya. Dan karena itu, dia mau bergabung dengan Bruce untuk membuktikan dia adalah polisi yang berjiwa polisi beneran. Singkat cerita, mereka pun bergegas menginterogasi si John. Yang mereka lakukan ini untuk membuat John takut. Mereka berusaha menunjukkan jika Bruce adalah polisi yang kasar, sehingga dia bisa mengintimidasi si John ketika diinterogasi. Bruce, man, you can't smoke in here. Namun pada akhirnya, mereka tak dapat info apa-apa. Malahan, tangan Trindade ditusuk dengan pisau oleh si Bruce. Adegan berlanjut ke rumah Trindade. Di sana mereka menemukan sesuatu. Bruce mengetahui siapa sebenarnya White Gloves. Dia adalah deputi Zeca Brito, orang yang merebut Rapaduranya ketika dia masih kecil. Tapi guys, entah gimana bisa hal seperti itu membuat Bruce bisa mengenali White Gloves. Hubungannya apa gitu loh. Yang lebih konyol lagi, Bruce sekarang menjadi polisi karena menyimpan dendam ke Zeca Brito yang merebut Rapaduranya. Tapi ya udahlah, kita ikuti aja alur filmnya. Pada scene berikutnya, Bruce dan Trindade memata-matai Zeca Brito. Ditemani supir taksi online, mereka mengikuti kemanapun Zeca pergi. Dan pengintaian mereka berakhir di sebuah restoran. Congressman Zeca Brito? Mereka tidak bisa masuk ke sana karena sedang ada acara amal. Tapi, dengan sigapnya Bruce mengaku dia adalah tamu undangan. Dia asal menyebutkan nama,
Beruntungnya, nama yang dia sebutkan itu ada di dalam daftar. Akan tetapi, orang dengan nama itu datang dengan pasangannya. Dan mereka berdua melakukan ini untuk membuat resepsionisnya percaya. It's me. So much love. So much love. You are too. Hold it. Right there. Wait a sec, just getting a better angle. Wait. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam. Mereka mencoba menangkap basah Zeka yang sedang bertransaksi. Breathe. Hands in the air! Don't move! It's over for you, Zé Cabrito, you filthy... Gentlemen, attention. This is official. You tattooed Baldy with the black briefcase. Bruce. Tapi ternyata, transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi amal untuk sebuah rumah sakit. Dan Zeka pun lolos kali ini. Adegan berikutnya mengambil tempat di ruang kerja Trindade. Tiba-tiba Zeka datang dengan menodongkan pistol ke arah Bruce dan Trindade. Zeka merasa terancam dengan mereka berdua, sehingga dia mencoba menghabisinya. Zeka mengikat mereka berdua lalu menaruh bom di meja, kemudian meninggalkan mereka berdua. Tapi guys, tanpa kalian duga, Celestina bisa menjinakkan bom dengan bantuan telepatinya Bruce. Makin konyol bukan film ini? Go with your gun! Brain! Win! Oh, yeah. Told you she's the smartest goat I know. Singkat waktu, mereka bertiga menyusup ke markas Zé Cabrito. Di markas itu sedang ada rapat besar para kriminal-kriminal di Brazil. Mereka semua adalah pengedar narkoba, dan Zeka pun juga ada di sana memimpin rapat itu. Bruce dan Trindade menyelinap masuk untuk mendekati mereka. Bruce mencoba mengumpulkan bukti dengan memfotonya. Lagi-lagi, karena kecerobohan Bruce, mereka berdua tertangkap. Namun tiba-tiba... Was anybody? Oh dear. About us. I messaged Bruce for a drink and he didn't show up. Sorry. I followed my hunch and sent someone to track you down. Zé Cabrito, he's getting away. Come on, go after him. I'll take care of the rest. Look out of here. Trindash, go after Zé Cabrito. I'm gonna take care of him. Zeka mengambil sebuah pistol di bagasi mobilnya. Namun karena panik dia hanya berhasil memasukkan satu peluru ke pistol itu. Over for who? From what I can see, I'm the only one holding a gun. That revolver. You've only had time. Eeny, meeny, miny, mo, catch a tiger by the... You! Nah, pistol diarahkan ke Bruce. Trindade pun tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang membuat kawannya tewas. Tak ingin hal serupa terjadi, dia berusaha melindungi Bruce. Namun yang terjadi... Hi, Celestina! Fuck. Who knows how to fly a helicopter? That's game over. We'll follow Zé Cabrito to the gates of hell. Maybe. Oh, shit. Dan berakhirlah kisah Bruce, Trindade, dan juga Celestina dalam perburuannya menangkap para penjahat kelas tuna di Brazil. Semuanya tertangkap dan mereka bertiga masih hidup. Yeah, don't worry about her. She's one hell of a... Setelah nonton konten ini, aku saranin nih guys, mending kalian nonton deh versi fullnya. Apalagi buat kalian pencinta komedi. Kalian akan menangis, bahkan tiba-tiba jadi six pack perut kalian karena melihat kekonyolan Bruce dan Trindade. Percaya deh, kalian gak akan rugi nanti. Karena gimana pun juga, setiap adegan dalam film ini selalu membuat aku jadi ngakak sendiri. Dan aku yakin pasti kalian pun juga akan gitu. Oh iya guys, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton konten ini hingga akhir. Beri kritik dan saran ya guys di kolom komentar supaya konten-konten berikutnya lebih menarik lagi. Karena saran dan kritik kalian adalah kunci suksesnya PW Studio berkembang. Jangan lupa share juga konten ini ke teman atau saudara kalian ya.
Semoga kalian selalu sehat dan selalu dipermudah untuk meraih kesuksesan. See you in the next content guys. Bye.